Bagaimana kita harus membentuk generasi pembebas Baitul Maqdis ini, bagaimana yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, menjaga kesucian Masjidil Aqsa ini, itu melalui tantangan-tantangan yang luar biasa yang melahirkan banyak kebingungan-kebingungan, sehingga hanya orang yang beriman, hanya orang yang bertauhid, hanya orang yang mengerti sejarah kerasulan dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW, mereka yang berpegang teguh kepada tauhid Nabi Ibrahim, millah Ibrahim, tidak dirusak dengan keyakinan-keyakinan yang dibuat oleh ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, itulah mereka yang dapat membebaskan Baitul Maqdis. Maka di dalam ajaran Islam ini, sejarah Islam, generasi yang akan membebaskan Baitul Maqdis itu harus merujuk kepada ciri-ciri yang ada pada generasinya Umar bin Khattab yang membebaskan Baitul Maqdis tahun 636 Masehi atau 15 Hijriah, dan generasi Salahuddin tahun 1187 atau 583 Hijriah. Nah, ini hukuman pertamanya sudah terjadi ketika Nabi mengeksekusi mati Yahudi-Yahudi yang berkhianat dalam perang Ahzab. Lalu mereka, umat Islam ini, masuk ke lorong-lorong benteng Khaybar, mengeksekusi generasi Yahudi yang ikut memerangi umat Islam, yang orang tua dan anak-anaknya, para wanitanya dijadikan tawanan dan mereka diusir dari Jazirah Arab. Itulah generasi pertama uli ba'sin syadid. Nah, di akhir zaman Yahudi ini oleh Allah diberikan izin oleh Allah untuk apa? Mengembangkan dirinya. Mereka akan merajalela kedua kali di akhir zaman. Mereka punya harta banyak, mereka punya anak, mereka punya pendukung yang banyak. Itu sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 6. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdannakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Setelah itu terjadi, mereka merajalela, punya duit banyak, bisa nyogok siapa saja yang mau mendukung propaganda Yahudi. Dia bisa mendatangkan senjata dari mana saja, pendukungnya banyak. Kenapa? Karena Yahudi itu yang menjaga kepentingan dunia barat di dunia Islam. Jadi polisi regionalnya, kalau polisi dunianya itu Amerika. Nah, polisi regionalnya itu Yahudi yang tukang kepruk, tukang mukulin. Kalau ada yang macam-macam mengancam kepentingan Amerika, Eropa, nah itu tukang kepruknya itu Yahudi. Maka Allah menjanjikan di akhir zaman ini, hukuman kedua itu akan terjadi. Allah kembalikan generasi Iba dan Lana di akhir zaman, sebagaimana yang kita saksikan pada zaman sekarang ini dengan munculnya generasi resistensi atau perlawanan Islam di jalur Gaza, tepi barat, dan seluruh bumi Palestina.